Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Arso, dosen di bagian Hukum Perdata dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Saya menjadi pengampu salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Hukum Perdata. Baiklah, saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai hukum perdata, khususnya hukum benda. Tapi sebelum itu saya akan membaca mengenai RPS hukum perdata. Hukum perdata itu terdiri dari 3 SKS, yang mana pertemuan pertama menjelaskan ruang lingkup hukum perdata, kemudian menjelaskan sejarah hukum perdata di Indonesia, kemudian menjelaskan sistematika hukum perdata, menjelaskan sumber-sumber hukum perdata, menjelaskan hukum perorangan, menjelaskan hukum keluarga, kemudian hukum perkawinan, putusnya perkawinan, hukum benda berupa hak kebendaan, kemudian hak milik, penguasaan benda dan hak atas benda, kemudian hak kebendaan sebagai jaminan hutang, dan yang terakhir menjelaskan tentang hukum waris. Jadi hukum perdata itu ada 16 pertemuan sampai dengan ujian akhir semester. Nah, berikut saya tampilkan video tentang hukum benda dalam video pembelajaran sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi ya dalam mata kuliah hukum perdata ya. Sesuai dengan RPS kita ya. Ini juga sudah saya upload ya di e-learning. Silakan di-download ya untuk materi-materi apa saja yang kita pelajari. Ini ada RPS ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari hukum benda ya. Namun sebelum masuk ke materi ini, kita flashback terlebih dahulu ya mengenai materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini ada beberapa pertanyaan ya, mengenai materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini untuk hari ini ya, tentang sistem pengaturan hukum benda. Nah, sistem pengaturan hukum benda itu ada 2 ya, terbuka dan tertutup. Nah, kira-kira sistem hukum benda yang mana? Terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka ya. Sekarang kita remove ya. Ini ya. Apa jawabannya? Tertutup ya. Tertutup. Kalau terbuka itu hukum perikatan. Ya, perikatan. Orang bebas untuk menentukan dengan siapa berbuat perjanjian ya. Itu perikatan. Tapi kalau benda itu tertutup. Artinya hak-hak kebendaan itu sudah diatur dalam KUH perdata. Ya. Hak milik, hak menguasai, ya kan? Kalau di Undang-Undang Pokok Agraria itu apa? Ada hak guna usaha, hak guna bangunan. Sudah dibatasi oleh undang-undang. Kita nggak bisa mengadakan hak-hak kebendaan yang baru. Mengapa? Karena dan sistemnya tertutup ya. Beda dengan perikatan. Kalau perikatan itu sistemnya terbuka. Karena apa? Ada asas kebebasan berkontrak ya. Selama itu tidak melanggar kausa yang halal ya. Nah, nanti kita pelajari ya setelah benda perikatan ya. Kemudian kita lihat ya pertanyaan berikutnya. Tempat pengaturan hukum benda ya. Di mana kira-kira tempat pengaturan hukum benda? Bab 2 BW. Terus selain itu apa? Undang-undang nomor berapa tentang ini ya jawabannya ya. Buku kedua kita undang-undang hukum perdata ya. Tapi tidak semua ya pasal di BW itu masih berlaku, terutama mengenai hukum benda dan perkawinan. Mengapa? Karena sudah dicabut oleh undang-undang. Kalau perkawinan dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya. Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Nah,
Nah, jadi perkawinan di dalam BW itu tidak berlaku sesuai dengan asas hukum ya. Lex post priori derogat lagi priori ya kan. Hukum yang baru disebut hukum yang lama. Nah, begitupun dengan undang-undang pokok agraria ya, mengatur tentang tanah ya, tentang pertanahan. Nah, sehingga mengenai benda-benda bergerak ya, yang diatur di dalam BW itu sudah dicabut oleh undang-undang pokok agraria ya. Ingat, apa undang-undang pokok agraria? Masih ingat ya? Undang-undang nomor 5 tahun 1960 ya, tentang peraturan dasar pokok agraria. Jadi harus tahu ya mengenai perkembangan yang terjadi ya, di dalam ilmu hukum. Mengapa? Karena kita nanti mempelajari asasnya. Ada namanya asas fiksi hukum. Semua orang dianggap tahu hukum. Jadi mulai dari peraturan yang lama itu terus tahu perkembangannya sampai saat ini. Ya, itu sangat penting untuk dipelajari. Ya. Kemudian kita tampilkan ya pertanyaan berikutnya. Pengertian benda. Pengertian benda. Yang baju putih, apa kira-kira benda? Siapa namanya? Adil. Adil. Ya. Huruf Adil apa? Benda apa kira-kira? Benda itu Dalam hukum masuk mana benda? hukum. Ada subjek hukum, ada objek hukum, ya kan? Benda itu masuk mana? Subjek atau objek? Benda objek. Objek ya. Mengapa? Karena bermanfaat bagi manusia ya. Baik, makasih ya Fadila. Karena bermanfaat bagi manusia ya. Benda itu dapat berguna bagi manusia, dapat dimiliki, dapat memberikan manfaat ya. Sehingga orang rela untuk membeli suatu barang atau suatu benda ya, karena dapat memberikan kenikmatan. Nah, kemudian ya, ini pengertian benda. Ini di PowerPoint sini ya. Nah, ini ya, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Ini sudah dijelaskan ya di pengantar ilmu hukum. Kita itu sebagai subjek hukum ya, ada manusia dan badan hukum. Manusia itu dari lahir sampai meninggal dunia dianggap sebagai subjek hukum. Ya. Kemudian objek hukum segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Benda, termasuk juga kendaraan bermotor itu benda. Contoh itu benda. Kita bersyukur sekarang kan bisa menghirup oksigen secara bebas ya. Kalau di rumah sakit orang rela membeli oksigen, diperjualbelikan, maka menjadi benda, memiliki nilai ekonomis. Nah itu tadi apa? Benda ya. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok objek hubungan hukum. Nah, hubungan hukum itu hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Apa akibat hukum? Hak dan kewajiban. Ya. Perjanjian, perikatan itu hubungan hukum. Kita ke pasar, ya kan, membeli barang. Apa kewajiban kita? Membayar dengan menggunakan uang. Uangnya rupiah ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bukan rupiah ya kan, apalagi dolar ya, ditolak. Sesuai dengan undang-undang. Begitu juga dengan penjual, ada kewajiban. Apa kewajibannya? Menyerahkan barang, menjamin barang itu dapat dinikmati oleh pembeli, dapat memberikan kenikmatan. Hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Nah, jadi di satu sisi hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Karena apa? Menimbulkan hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban. Harus seimbang. Karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Benda juga dapat dikuasai oleh subjek hukum.
kita mengendarai motor, ya, mobil, ya. Nah, itu adalah penguasaan kita. Dapat memberikan manfaat. Jadi benda itu selain dapat memberikan manfaat, juga dapat memberikan jaminan. Ya. Untuk lebih detail jaminan nanti kita bahas di pertemuan sendiri, ya. Jaminan. Kemudian, nah ini benda tadi sudah, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dua pertanyaan lagi, ya. Ini flashback di pertemuan sebelumnya, ya. Sistematika hukum menurut ahli, ya. Menurut ahli. Siapa namanya? Siapa? Jelly. Menurut Jelly, apa sistematika hukum menurut ahli? Sistematika hukum adalah urutan yang ada Urutan yang ada di. Nah, jadi menurut ahli itu berbeda dengan menurut KUH Perdata, ya. Siapa di sini yang punya KUH Perdata? Mana? Ditunjukkan. KUH Perdata atau BW, ya. Webbook. Ya. Yang belum? Kenapa belum punya? Belum sampai. Sekarang itu mudah, ya, untuk kita mengakses sesuatu, ya. Kalau kita kesulitan membeli, kita bisa pinjam ke perpustakaan dekat. Sudah punya kan perpus belum? Secepatnya, ya, segera. Kapan lagi mau pinjam perpus, ya? Apa nunggu skripsi dulu, ya, baru ke perpus? Kalau nggak ada waktu, tinggal buka HP. Tinggal klik aja di Google, kan? KUH Perdata. Tinggal download. Semua mudah untuk diakses, itu tinggal kemauan lagi, ya. Ada atau tidak. Nah, jadi dalam pertemuan hari ini, ya, diharapkan saudara sudah memiliki KUH Perdata, ya. Terutama nanti mempelajari hukum benda, ya. Sistematika BW. Itu harus paham. Nah, sistematika hukum menurut ahli itu ada 4, ya. Sama dengan sistematika hukum menurut KUH Perdata. Tapi ada beda urutan. Kalau ahli itu menentukan yang pertama itu dari orang, ya. Kita lahir sebagai orang, kan. Nah, bahkan ketika dalam kandungan kita dianggap sebagai subjek hukum ketika kepentingannya menghendaki. Ya. Itu yang pertama, ya, orang. Yang kedua, ya, kalau ahli itu bilang keluarga, ya. Keluarga. Jadi setelah kita dewasa, ya, kan, hati kita gelisah, ya, kalau sendiri. Apa yang kita butuhkan? Tambatan hati, ya, kan? Dengan cara membentuk keluarga melalui lembaga yang legal, perkawinan, ya. Kemudian setelah keluarga, tidak cukup untuk mencukupi keluarga itu dengan cinta, tapi harus ada yang mencari. Apa yang ketiga? Harta kekayaan. Nah, mau nggak mau harus dituntut untuk mencari harta, ya, dengan cara bekerja mencari nafkah, ya, kan? Yang keempat, kontrak di dunia sudah habis, ya. Kata Allah, kembalilah pulang. Apa yang ditinggalkan? Harta waris. Itu sistematika hukum menurut ahli. Jadi seperti siklus kehidupan manusia, ya. Itu menurut ahli. Sekarang pertanyaan terakhir. Jelas, ya, pertanyaannya, ya. Sistematika hukum menurut KUH Perdata, ya. Ini kalau nggak tahu, buka lagi, ya, KUH Perdatanya, ya. Apa aja sistematikanya? Siapa namanya? Faisal. Ya, Faisal. Yang ada PW dipinjamin dulu. Apa aja? Nampak buku,
Tentu. Buku kedua tentang jangan dulu. Yang ketiga tentang terakhir pembuktian dan daluarsa ya. Nah itu menurut KUH Perdata ya. Buku satu sama tentang orang. Ya kan? Buku dua tentang benda. Buku tiga tentang buku empat tentang nah di khusus pembuktian nanti saudara lebih detail itu dihukum acara perdata. Bagaimana alat bukti itu mempengaruhi hakim ya dalam menjatuhkan putusannya ya. Jadi setelah pertemuan ini saya harapkan saudara paham mengenai hukum benda ya, pengantar hukum benda. Mulai dari sistem pengaturan, ya, kemudian pengertian benda, itu harus dipahami ya. Termasuk juga pengaturan hukum benda ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Abdullah. Saya ingin bertanya, Pak, apa pentingnya pembedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak? Siapa namanya? Adil Abdullah. Adil ya. Bagus ya pertanyaan dari saudara Adil. Bahwa dalam ilmu hukum ya, hukum perdata itu terdapat pembedaan benda ya. Benda bergerak, benda tidak bergerak. Tentu ada urgensinya. Mengapa dibedakan? Ya. Yang pertama itu dari segi bezit ya. Bezit itu yang menguasai benda. Nah, kalau benda bergerak itu yang menguasai itu dianggap sebagai pemilik. Ya kan? Misalnya kita punya motor, punya mobil ya. Nah, terkadang yang menguasai itu dianggap sebagai pemilik. Padahal belum tentu. Ya kan? Lihat STNK-nya. Sesuai dengan nama yang bawa. Kadang berbeda. Tapi kalau benda tidak bergerak ya, siapa yang menguasai yang maksudnya pemilik itu belum tentu. Benda tidak bergerak itu misalnya apa? Tanah. Siapa yang menguasai itu belum tentu sebagai pemilik kan. Tapi kalau benda bergerak tadi, yang menguasai dianggap sebagai pemilik ya. Jadi antara bezit benda bergerak dan yang tidak bergerak itu berbeda ya. Ini bezit ya. Benda bergerak itu yang menguasai dianggap sebagai pemilik. Kalau benda tidak bergerak, yang menguasai belum tentu dianggap sebagai pemilik. Tanah misalnya. Dilihat dari mana kalau kita punya tanah itu? Menguasai tanah. Dari sertifikat tanah. Itu dia yang pertama basic. Yang kedua referring. Referring itu penyerahan. Ya. Kalau benda bergerak, penyerahannya secara fisik, secara langsung. Orang jual beli laptop, HP, jual beli di pasar kan, langsung penyerahannya. Seketika itu juga terjadi. Tapi kalau benda tidak bergerak, ada proses yang diatur oleh undang-undang, khususnya mengenai tanah. Apakah cukup dengan perjanjian, kwitansi? Tidak cukup. Ada proses balik nama, ya, melibatkan PPAT ya, pejabat pembuat akte tanah. Ada bezit, referring. Kemudian verjaring ya. Verjaring itu lewat waktu, daluarsa. Nah, benda bergerak itu tidak ada lewat waktu. Kita menguasai benda misalnya kan. Jadi menguasai mobil misalnya, punya mobil. Nah, meskipun mobil itu berpuluh-puluh tahun di garasi kita, tetap menjadi milik kita. Tapi jangan kalau tanah benar tidak bergerak ya. Mengapa? Karena nanti bisa menjadi tanah terlantar, ya kan? Mengapa? Karena sudah diolah. Tanah itu memiliki fungsi sosial, ya. Kemudian ada juga bezuari. Yang keempat ya, pembebanan atau jaminan ya. Kalau benda bergerak itu dijaminkan secara gadai dan fidusia. Ya. Nah, gadai itu kan di pegadaian misalnya ya. Orang utang piutang ada barang yang diserahkan sebagai jaminan ya. Nah, fidusia juga. Ya kan? Orang jual beli
mobil misalnya, secara angsuran kan. Nah, benda itu menjadi jaminan, tetapi dalam penguasaan dari debitur. Kapan kreditur mengambil barangnya nanti? Kalau debitur prestasi, debitur ingkar janji ya, maka dapat diambil oleh kreditur. Nah, tapi tetap dengan cara-cara yang legal ya. Nah, tapi kalau tanah tidak bergerak bendanya, gimana cara menjaminkannya? Dengan cara hak tanggungan. Ya. Tetap melibatkan PPAT. Jadi ada 4 ya. Pentingnya pembedaan benda bergerak dengan tidak bergerak ya. Coba diulangi. Apa aja tadi secara singkat? Desuari, pembanan ya. Kemudian apa? Referring, penyerahan, terus apa? Exit, penguasaan ya. Dan juga kepemilikan agendom ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. PowerPoint hari ini sudah saya upload di e-learning ya. Silakan untuk dipelajari. Dan yang belum memiliki keolah perdata diharapkan untuk punya ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya periksa kembali. Untuk pertemuan berikutnya silahkan dipelajari mengenai agendom dan resiko, mengenai hak milik dan hak menguasai. Ya. Baik, saya rasa cukup ya pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran mengenai mata kuliah hukum perdata yang membahas mengenai hukum benda kepada mahasiswa semester 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nanti akan tolong kerjasamanya untuk tenang, tapi juga ketika